Selamat pagi Bapak, Ibu, Teteh. Ya, saya datang lagi ya. Saya akan perkenalkan nama saya Nurse Yova. Udah pada kenal kan ya, udah pada ingat ya. Nah, jadi setelah kemarin kita scoring prioritas masalah nih, sudah ada hasilnya. Saya juga sudah kirim ke Ibu ya kebetulan kemarin. Jadi skor yang paling besar itu kurangnya pengetahuan tentang gout arthritis atau asam urat sendiri. Jadi hari ini saya akan melakukan edukasi nih terhadap asam urat gitu. Sebelumnya bagaimana nih keadaan Bapak, masih sering sakit kaki atau gimana? Iya nih, sakit kaki, bengkak, sekarang tuh merah-merah, panas nih. Iya. Terus kalau Ibu dan Teteh gimana keadaannya? Ibu sehat. Sehat. Oke. Kalau gitu kita mulai saja ya. Mungkin nanti edukasinya ini sekitar 15 menit. Tidak apa-apa ya? Ya. Oke. Kita mulai saja. Yang pertama, nah apa itu gout? Jadi gout ini adalah asam urat yang sering mungkin familiarnya kata asam urat ya. Kalau gout arthritis, apa itu gout arthritis gitu ya? Lebih familiarnya asam urat. Jadi asam urat ini adalah penyakit sendi karena gangguan metabolisme purin gitu. Kemarin juga sudah sedikit saya jelaskan ya, purin itu kayak yang makanan garam-garam seperti itu ya, gorengan dan lain-lain. Nanti lebih dalam lagi ada di PPT. Kemudian ditandainya dengan apa? Tingginya asam urat dalam darah gitu. Jadi kadar asam uratnya ini di dalam darah tuh tinggi sekali gitu, makanya jadi sering sakit gitu kan ya, sakit kaki dan bengkak seperti itu. Nah, kan. Kemudian faktor resikonya itu pria lebih banyak terserang penyakitnya daripada wanita, tapi bukan berarti wanita tidak terserang gitu ya. Hanya saja pria lebih banyak nih, seperti Bapak juga kan asam urat gitu, khususnya setelah puber gitu kan. Kemudian usia 40 tahun. Bapak kalau boleh tahu usianya sekarang udah berapa puluh tahun, Pak? 52. Jadi makin beresiko ya. Anaknya juga udah gede ya, Pak ya. Iya, jadi lebih mudah terserang gitu usia di atas 40 tahun seperti itu, Pak. Dan kita next lagi, penyebabnya apa? Jadi penyebab yang utama itu sebenarnya karena penumpukan kristal asam urat gitu di sendi gitu. Jadi di sendinya banyak kristal-kristal asam urat gitu. Ada penyebab lainnya juga, konsumsi purin yang berlebihan tadi seperti yang asin-asin, jeroan, daging merah nih, minyak-minyak juga Bapak kan. Si ibu suka masaknya. Gitu ya. Bapak mah Pengennya itu dulu ya Bu ya. Kadang kan suka ya udahlah gitu ya. Nggak tegaan. Suka mukbang gorengan juga kemarin si Bapak kan. Ya rumah gitu kan. Terus yang kedua itu ada alkohol. Bapak dulu waktu muda minum alkohol nggak? Nggak boleh kan ya Pak ya. Oke. Kemudian ada diabetes, ada stres juga. Bapak sering stres ya Pak ya? Iya nih si Neng jauh kuliahnya. Kuliahnya sering khawatir ya Pak ya. Gitu. Iya itu boleh dikurangin ya Pak. Kemudian ada dari genetik juga. Mungkin dulu gitu orang tua atau bagaimana gitu Pak pernah terkena asam Iya urat? sih, dulu pernah kayak papa aku gitu atau kakeknya si anak nih, dia pernah asam urat juga gitu, kayak gitu. Asam urat juga. Tapi itu bisa, aku pernah juga nggak? Iya bisa Teh, jadi beresiko juga gitu karena dari kakek juga ada, dari si bapak juga terkena asam urat, si teteh juga berarti dari sekarang harus lebih perhatian lagi gitu tubuhnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penyakit lain seperti hipertensi atau penyakit ginjal. Si bapak punya hipertensi enggak? Enggak sih. Enggak punya ya. Oke, kalau begitu. Kemudian next ini ada gejalanya. Gejalanya itu ada nyeri kan sekarang juga ya masih nyeri ya pagi-pagi di pangkal dan ibu jari kaki dan juga di lutut dan siku kayak gitu. Sering di lutut ya Pak ya nyerinya sama di kaki ya. Seperti itu gejala-gejalanya memang. Kemudian yang kedua ada pembengkakan, kemerahan dan juga panas gitu. Jadi kakinya sering bengkak juga. Iya, yang di pagi itu kayak aduh panas banget tapi karena ya pakai alkohol gitu, buka ya. Ya kan? Iya benar Pak, lagi bengkak-bengkaknya ya sekarang ya. Kayak yang ketiga itu ada nyeri lebih terasa saat malam dan pagi hari. Kebetulan karena ini masih pagi ya mungkin masih terasa juga nyerinya gitu, dan malam-malam juga masih sering sakit ya Bu ya si Bapak ya. Tidur nih mau Ngeluh sakit gitu ya, ya sih hati-hati. Nah jadi
jika tidak ditangani itu dapat mengakibatkan kerusakan sendi seperti itu. Jadi bisa mengakibatkan kerusakan sendi dan juga bisa mengakibatkan kecacatan karena dari kerusakan sendi ini kan nanti misalnya nih kayak seperti yang digambar nih Pak, kan jadi sendinya tuh kayak menonjol gitu kan. Nah ini kalau tidak segera ditangani akan seperti ini terus, jadi akhirnya mengalami kecacatan seperti itu. Bahaya ya. Bahaya sekali. Bakal patah nggak? Sebenarnya kalau patah enggak Pak, cuman kan jadi bengkok kayak gini gitu Pak, seperti yang digambar Karena ini. sininya bengkak. Iya benar. Jaga Pak, takut. Nah seperti itu. Kemudian kita boleh lanjut lagi ya. Ya. Oke, kemudian di sini ada komplikasi dari asam urat sendiri. Ini ada batu ginjal. Nah batu ginjalnya ini tuh karena penumpukan asam uratnya kan, jadi dapat membentuk batu ginjal kayak gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu dan juga Teteh. Kemudian yang kedua itu ada rentang gerak terbatas. Karena tadi kan ya suka bengkak, terus sakit gitu kan ya kakinya. Jadi kan menyebabkan rentang geraknya itu tuh terbatas gitu, jadi susah bergerak gitu. Nah yang ketiga itu ada nyeri hebat ya pastinya ya, nyeri hebat karena bengkak itu sendiri gitu. Kemudian bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi Pak. Jadi dari asam urat ini bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian kebalikannya juga bisa, dari hipertensi bisa menyebabkan asam urat juga seperti itu gitu. Kemudian yang kelima ini ada kerusakan pembuluh darah seperti itu, karena banyaknya kristal-kristal asam urat tadi di dalam pembuluh darah kan, jadi bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darahnya itu sendiri. Oke, kemudian di next, nah ini ya prinsip dietnya yang harus kita hindari dan harus kita perbanyak konsumsi. Kita mulai dari hindari dulu ya nih Bapak, sate-satean daging-dagingan. Iya tes, Bapak Mas kamu kayak Iya kan, daging merah mungkin ya. Ada sedikit gorengan Bu. Tuh kan, Bapak. Pagi-pagi ya, saya Ibu ya suka. Jangan Pak, jangan. Kemudian ada santan, mungkin si Bapak suka minta rendang aja ya Bu ya. Ini kalau itu nasi kuning. Nasi kuning juga itu bersantan sekali Bapak. Kemudian ada goreng-gorengan juga. Terus si Bapak kan sering ya beli gorengan pagi-pagi katanya. Terus yang kan apalagi mukbang gitu Sama Pak. kopi enak. Aduh, ini harus dikurangin ya Pak ya mulai sekarang, kalau bisa di stop gitu. Cuman kalau nggak bisa ya dikurangin dikit-dikit gitu ya Pak ya. Kemudian ada alkohol, mungkin karena Bapak juga nggak minum alkohol ya. Yang si Ibu juga Soda boleh enggak. Nah soda juga tidak boleh Pak. Seperti itu, jadi minuman-minuman Kalau lebaran tuh campur es. itu nggak boleh ya Pak ya. Nggak boleh Bapak minuman-minuman kayak kemasan di Alfamart gitu Pak. Itu Kalau nggak si boleh. rumah nggak suka. Nggak suka ya, cuman si bapaknya ya gitu minum soda sama gorengan gitu ya kayak itu nggak boleh apa, harus mulai dihindari dari sekarang karena udah tua juga si bapak kan. Kemudian ada kita perbanyak apa, pastinya perbanyak sayur dan buah seperti itu gitu. Jadi buah-buahannya diperbanyak gitu, mungkin buah-buahannya bisa ganti gorengan gitu daripada bapak ngemil gorengan Oh, buahnya pagi-pagi. digoreng boleh nggak? Nggak boleh juga bapak, kan minyaknya juga Nanti ya. Bapak Mas pisang digoreng. Jadi mungkin daripada ngemil gorengan yang berminyak-minyak lebih baik Buah Pak. ngemil buah gitu ya Bu. Mungkin stok buahnya harus lebih diperbanyak daripada Buah asli ya. iya benar, buah asli. Kolak. Kemudian ada juga sayur, diperbanyak sayur-sayuran dimakan kayak gitu. Jadi bisa juga misalkan nih rendah lemaknya itu bisa, tapi yang di Alfamart kan ada ya Bu ya yang rendah lemak gitu. Atau kalau misalkan masih takut pakai susu kedelai kayak gitu. Kemudian perbanyak minum air putih, ini pastinya ya Pak ya, normalnya kan 2 liter per hari seperti itu. Jadi ini harus diperbanyak. Kemudian yang kelima itu adalah rutin menimbang berat badan. Di rumah ada nggak Bu timbangan Bu? Ada sebenarnya nih. Ada. Baterainya. Nggak ada, dibeli ya Bu ya. Iya, Nanti kan pulang dari beli ya, sini Bu, ya? dibeli gitu timbangannya. Jadi mungkin tiap 2 hari sekali atau tiap seminggu sekali itu bisa ditimbang. Gitu, jadi bisa ditimbang secara teratur ya Bu ya berat badannya. Gak cuma untuk bapak tapi ibu dan teteh juga bisa gitu. Jadi Saya mah suka kan
suka sekali puasa juga ada ya teh ya, ya seperti itu bagus ya. Jadi untuk menghindari asam urat gitu ke depannya. Kemudian kita bisa next lagi. Nah, ini ada farmakologi atau obat-obatan yang biasanya diberikan oleh dokter gitu. Jadi, tapi perlu diperhatikan juga ya Ibu ya, teteh ini nggak bisa kita beli secara sembarangan, harus dengan resep dokter. Jadi Bapak harus cek dulu, melakukan pengecekan ke dokter, nanti diresepkan gitu obat-obatannya. Tapi biasanya obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter itu ada OAIS, misalkan naproxen atau ada colchicine. Ini fungsinya untuk mengurangi nyeri dan juga peradangan gitu. Kemudian ada corticosteroid juga kayak gitu. Nah, kemudian ada terapi jangka panjangnya, ini biasanya memakai allopurinol dan juga febufoxat. Nah, seperti itu. Tapi ini saya tekankan sekali lagi, tidak bisa dibeli sembarangan di apotek gitu ya, Bapak, Ibu, dan juga teteh. Jadi harus menggunakan resep dokter. Kemudian ada non farmakologinya. Non farmakologinya ini yang pertama ada diet dan juga aktivitas fisik. Nah, si Bapak sering gak nih senam olahraga di rumah gitu, Pak? Saya ajak jalan-jalan tuh suka males Males, naik ya. motor aja gitu, cari angin. Ya, Nggak boleh ya Bapak, mulai sekarang gitu Pak, minimal 5.000 langkah per hari gitu ya Pak ya. Kalau misalkan Bapaknya lagi nggak sempat senam, kita jalan-jalan santai aja gitu, ajak si teteh atau ajak ibu gitu, sore-sore atau pagi-pagi gitu ya, 5.000 langkah minimal gitu. Kemudian ada diet tadi yang sudah saya bilang ya, perbanyak buah, sayur, hindari gorengan, minyak, santan, dan lain sebagainya gitu ya, ini dietnya. Kemudian ada kompres es untuk mengurangi nyeri. Jadi pas lagi bengkak-bengkaknya gitu, kaki lagi sakit gitu, ibu maupun teteh bisa melakukan kompres air es gitu atau kompres es kepada kakinya Bapak gitu untuk mengurangi peradangannya seperti itu. Kemudian ada istirahat yang cukup selama serangan. Jadi pas lagi bengkak atau sakit atau nyeri gitu, nggak usah jalan-jalan dulu kemana-mana gitu Pak, nggak usah nyari gorengan ya Bapak, itu istirahat aja di rumah kalau lagi sakit kakinya kayak gitu. Oke, yang kemudian ada, nah ini dia penata laksanaan medis biasanya bisa dilakukan setiap 1-3 bulan sekali gitu ya ke fasilitas kesehatan gitu. Jadi ada tes darah seperti itu. Tes darahnya ini normalnya kadar asam urat di darah itu kan 6 mg gitu. Jadi kalau lebih dari situ berarti si bapaknya gitu. Jadi lagi terserang asam uratnya, ini kadar asam uratnya lagi banyak-banyaknya kalau kayak gitu. Kemudian ada analisis cairan sendi. Jadi adanya kristal asam urat di sendinya gitu. Jadi ini harus selalu dimonitoring, harus selalu dievaluasi setiap 1-3 bulan sekali ya Bu ya, dibawa bapaknya ke fasilitas kesehatan ya. Untuk tes darah, minimal tes darah seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada edukasi keluarga ini untuk teteh dan juga ibu gitu, pentingnya pengobatan dan gaya hidup sehat, pentingnya juga evaluasi setiap bulan gitu, monitoring kesehatan si bapak. Kemudian gaya hidup sehat mulai mulai dilaksanakan lah gitu, mulai teratur gitu olahraganya, terus kayak makanannya juga mulai dijaga seperti itu. Kemudian diet seimbang juga, dan pantangan makanannya tadi daging-dagingan jangan dulu. Amer Iya, amer juga. Alkohol, bapak kan nggak minum alkohol ya Pak? Iya, bagus kalau kayak gitu. Kemudian ada manajemen stres untuk mencegah serangan. Kalau ibunya lagi libur bekerja atau si teteh juga lagi libur, jalan-jalan gitu ya untuk manajemen stres. Terus si bapak juga boleh nih nonton drakor, kan bapak suka nonton drakor kan tadi ya, itu juga untuk manajemen stres. Tapi ya jangan kebanyakan gitu, jangan sampai seharian di rumah nggak bergerak gitu ya Pak ya gitu. Oke, ini sudah selesai edukasi dari saya gitu, seperti itu. Untuk bapak, ibu atau teteh ada yang mau ditanyakan enggak? Mau nanya Mas, Iya. kalau buat yang bengkak-bengkak itu boleh dipijitin nggak sih Mas? Boleh, tapi mungkin lebih baik dikompres dulu ya Pak ya, pakai es tadi gitu agar mengurangi peradangannya gitu. Tapi kalau dipijitin pelan-pelan gitu itu nggak apa-apa. Kalau buah-buahnya tadi lebih baik buah kayak yang gimana gitu ya buat bapak? Sebenarnya kalau untuk buah asam urat itu nggak ada pantangan ya Teh ya, buah-buahannya mau kayak gimana. Kalau misalnya kayak durian, Durian, tapi kalau durian mungkin dikurangin ya. Durian
juga kan biasanya bermusim ya, jadi nggak setiap hari gitu ya. Mungkin yang bisa saya rekomendasikan yang banyak airnya kayak semangka, melon gitu yang mudah dicari juga oleh ibu, teteh kalau lagi ke pasar gitu ya. Pisang juga bisa kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup kalau begitu sekarang saya yang nanya ya. Nih, saya mau ngetes nih dari tadi. Ibu, bapak dan teteh merhatikan nggak nih? Oke. Saya mau nanya nih, jadi gout arthritis itu tadi apa gitu? Tinggi asam urat. Tinggi asam urat. Tinggi Jadi, urin. urin gitu ya. Jadi gout arthritis itu adalah penyakit asam urat ya. Tinggi urin juga, tinggi kadar asam urat yang benar. Kemudian yang kedua itu ada penyebab asam urat ini apa gitu? Stres. Iya, stres, makanan, jeroan, genetik bisa. Terus apa lagi? Sate. Ya sate. Terus yang sering bapak mukbang tadi apa? Gorengan. Harus dikurangin ya Pak ya. Kemudian komplikasinya itu dapat menyebabkan apa aja nih asam urat ini? Ginjal berarti dah. Iya, Potensi. hipertensi Pak, bener. Apalagi? Nyeri. Nyeri, benar sekali. Cacat itu kan sebenarnya. Iya, bisa juga menyebabkan kecacatan ya. Tuh, kemudian ada makanan yang harus dihindari tadi apa? Alkohol. Alkohol. Daging merah. Jeroan, bener. Minyak yang bersantan ya, makanan berminyak bersantan itu dikurangin ya. Kemudian yang dianjurkan yang harus diperbanyak buah, sayur, apalagi susu, bener. Tapi harusnya rendah lemak ya Bapak. Air putih diperbanyak minimal 2 liter sehari, benar. Terus ada obat-obatannya nih. Tadi apa yang biasanya direkomendasikan oleh dokter? Lain, benar. Benar. Partisi, benar ya. Kalau seperti itu berarti udah pada paham semua ya Ibu, Bapak dan juga Teteh tentang penyakit gout arthritis ini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini. Di sini saya juga akan membagikan pamflet gitu atau poster gitu ya. Ibu tolong nanti ini ditempel di rumah. Itu bisa di depan pintu kamar gitu ya. Jadi tiap bangun pagi pas mau buka kamar kebaca gitu ya Bu ya. Ini di sini ada gejalanya, ada faktor resiko dan ada ini upayanya. Iya benar ya. Nanti ditempel ya nak ya? Nanti ditempel atau mungkin ibu bisa diperbanyak juga gitu ya tempel biar nanti nggak rusak. Iya benar. Oke, sampai di sini Bapak Ibu dan juga Teteh ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Cukup ya. Kalau begitu sampai di sini saja intervensi saya yang pertama ya. Pada hari ini masih ada 2 intervensi lagi akan saya hubungi di kemudian hari ya Bu ya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu dan juga Teteh telah meluangkan waktunya gitu. Terima kasih. Iya.